Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kamuluddin dengan NIM 6122410133 yang ingin melaksanakan tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Pak Bandi Susaini, Magister Pendidikan. Di sini saya akan sedikit menguraikan atau menjelaskan tentang rukun iman dan ketakwaan, akhlak dalam Islam, dan kerukunan antar umat beragama. Baiklah, saya akan menguraikan satu persatu. Yang pertama tentang keimanan. Seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari ayat di atas kita dapat cermati berbagai poin, yaitu seperti beriman kepada yang gaib. Ini berarti meyakini hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata, seperti Allah, malaikat, hari kiamat, surga, neraka, dan takdir. Iman kepada yang gaib merupakan fondasi iman yang kuat. Kemudian menegakkan salat. Salat adalah ibadah wajib yang menjadi tiang agama Islam. Melaksanakan salat dengan khusyuk dan tepat waktu menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Lalu menafkahkan sebagian rezeki. Ini berarti mengeluarkan sebagian harta untuk bersedekah atau menginfakkan di jalan Allah. Infak merupakan bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah dan merupakan salah satu cara untuk memberikan harta. Implikasi atau aplikasinya yaitu tanda keimanan. Ketiga hal di atas merupakan tanda-tanda keimanan yang sejati. Seseorang yang benar-benar beriman akan meyakini hal-hal yang gaib, menjalankan salat dengan khusyuk dan berinfak dengan ikhlas. Hubungan dengan takwa. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa berarti takut pada Allah dan senantiasa berusaha untuk menjauhi larangannya. Pentingnya keseimbangan. Ayat ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya sebatas keyakinan, tapi juga harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata seperti salat dan infak. Kemudian dilanjut dengan surat Al-Hujurat ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak ragu-ragu. Beriman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada, dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ada tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Dia bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda. Allah ada tanpa tempat dan arah. Kemudian mengenai ketakwaan dijelaskan juga dalam surat Al-Imran ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa padanya, dan janganlah kamu mati kecuali dengan keadaan Islam. Penjelasan dari ayat di atas mengenai ketakwaan. Yang pertama, perintah untuk bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ayat ini memerintahkan kepada seluruh orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa di sini bukan hanya sekedar menjalankan ibadah, tapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari niat hingga perbuatan. Haqqa tuqatih artinya dengan sebenar-benarnya takwa. Ini menunjukkan bahwa takwa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, bukan hanya sekedar formalitas. Yang kedua, mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini menekankan pentingnya mengakhiri hidup dalam keadaan muslim atau Islam. Ini berarti seorang harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keimanannya hingga akhir hayat. Makna dan implikasi dari ayat tersebut
Pentingnya ketakwaan. Ayat ini menegaskan bahwa ketakwaan adalah hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Dengan bertakwa, seorang akan mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Allah. Ya, selanjutnya tujuan hidup. Di dunia ini adalah ujian dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kematian. Kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia. Oleh karena itu, kita harus siap menghadapi kematian dan berusaha untuk mati dalam keadaan yang baik, yaitu dalam keadaan Islam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Yang pertama, istiqomah dalam ibadah. Ayat ini mendorong kita untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, ada menjaga keimanan. Kita harus selalu berusaha untuk menjaga keimanan kita agar tidak terpengaruh oleh godaan dunia. Ketiga, bersiap untuk mati. Kita harus selalu siap menghadapi kematian dengan memperbanyak amal soleh dan bertaubat dari segala dosa. Dalam konteks kehidupan sehari, ayat ini mengajar kita untuk memperbanyak amal soleh seperti zakat, puasa, haji, dan berbuat baik pada sesama, menjauhi larangan Allah seperti berbohong, mencuri, zina, dan memperbanyak perbuatan buruk lainnya. Kemudian ada selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah agar Allah memberikan hidayah dan perlindungannya. Baiklah, kita lanjut ke akhlak dalam Islam. Banyak akhlak yang kita harus pelajari dan harus kita ketahui dalam Islam. Saya akan memberikan satu persatu. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah mencakupi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu iman dan takwa. Meyakini keberadaan Allah dan selalu takut akan azabnya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, mereka itu beriman kepada yang gaib, mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kalian berikan pada mereka. Poin kedua adalah ikhlas, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah semata. Dalilnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ilal ladzina tabu aslahu wa tasamu billahi akhlasu dinahum lillah faulaika al mu'minina wa sawfa yu'tillahu wal mu'minina ajran azima. Ya, artinya kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, berpegang teguh pada agama Allah dan dengan ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, mereka itu bersama orang-orang yang mukmin. Kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang mukmin. Quran surat An-Nisa ayat 146. Kemudian kita lanjut ke akhlak terhadap Rasulullah. Mencintai dan menghormati Rasulullah, mengikuti sunnah dan teladan beliau. Seperti Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam sejahtera untuknya. Lanjut ke poin kedua, meneladani akhlak beliau. Biasakan diri dengan akhlak mulia yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Seperti surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguhnya terdapat dalam diri Rasul teladan yang baik bagi yang mengharapkan ridho Allah dan ganjaran di hari kemudian, dan dia banyak menyebut Allah. Lalu lanjutkan dengan akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak sesama manusia mencakupi poin-poin seperti jujur, selalu berkata benar dalam segala hal. Seperti Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Kemudian amanah, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Seperti surat Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya, amanat dan janjinya orang yang memelihara amanat sungguh beruntung. Yang terakhir dari akhlak, yaitu akhlak terhadap diri sendiri.
Poin yang pertama, sabar, menahan diri dari amarah dan kesedihan. Dalilnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 163. Kita ke materi terakhir, yaitu kerukunan antar umat beragama. Seperti yang dibunyikan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqakum min zakari wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat ini memberikan kepahaman yang mendasar tentang kemanusiaan dan hubungan antar manusia. Beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah, yaitu asal usul manusia yang sama. Semua manusia berasal dari satu asal, yaitu Adam dan Hawa. Perbedaan warna kulit, ras, suku, dan bangsa hanyalah perbedaan fisik yang tidak mempengaruhi hakikat kemanusiaan. Kemudian tujuan perbedaan. Perbedaan ada di antara manusia diciptakan oleh Allah agar manusia saling mengenal, saling tolong-menolong, dan saling menghargai. Kesimpulan pentingnya, yaitu iman, takwa, dan akhlak dalam Islam saling berkaitan erat. Iman adalah fondasi, takwa adalah wujud nyata dari iman, dan akhlak adalah buah dari iman dan takwa. Ketiga hal ini menjadi dasar bagi seorang muslim untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, termasuk mereka yang berbeda agama. Kerukunan antar umat beragama merupakan satu manifestasi dari ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Implikasi dalam kehidupan. Yang pertama, menghormati perbedaan. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama yang diyakininya. Yaitu kedua, ada bekerjasama dengan umat beragama lain dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Ketiga, dan menghindari permusuhan, tidak membenci atau menghina agama lain. Empat, menjadi contoh, menjadi teladan dalam bersikap toleran dan menghargai perbedaan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai tersebut, kita dapat hidup berdampingan secara damai dengan sama manusia terlepas dari perbedaan agama, suku, dan ras. Baiklah, mungkin sekian sedikit uraian atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.